Rusia melancarkan serangan militer terhadap Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Pasukan Rusia juga telah mencoba masuk ke wilayah perbatasan Ukraina dengan menggunakan tank. Sejumlah ledakan juga terdengar di wilayah kota-kota besar di Ukraina. Rusia juga telah menembakkan rudal ke beberapa kota di Ukraina dan mendaratkan pasukan di kawasan pantai. Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus wilayah timur. 3 jam setelah Putin memberikan perintahnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah mengeluarkan infrastruktur militer di pangkalan udara Ukraina dan menurunkan pertahanan udaranya. Sebelumnya, media Ukraina melaporkan bahwa pusat komando militer di Kiev dan kota Kharkiv di timur laut telah diserang oleh rudal. Sementara, pasukan Rusia telah mendarat di kota-kota pelabuhan selatan, Odessa dan Mariupol. Diketahui sebelumnya, militer Rusia menegaskan bahwa mereka hanya menargetkan basis-basis militer, bukan kota biasa di Ukraina. Mereka menjamin warga sipil tetap aman. Namun tak lama setelah itu, ledakan terjadi di berbagai titik di Ukraina, salah satunya di ibu kota yakni Kiev. Ukraina menyatakan bahwa Rusia menyerang negaranya dari 3 sisi, yaitu dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan Crimea yang terletak di selatan negara tersebut. Kementerian Luar Negeri membeberkan kondisi 138 warga negara Indonesia di Ukraina setelah Rusia memantik terjadinya Perang Dunia Ketiga dengan membombardir negara tersebut habis-habisan pada Kamis 24 Februari 2022. Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemenlu Yuda Nugraha memastikan sebanyak 138 WNI di Ukraina dalam kondisi aman. Dan saat ini komunikasi dengan WNI di Ukraina berlangsung lancar melalui grup aplikasi perpesanan WhatsApp. Sebanyak 138 WNI yang saat ini berada di Ukraina, sebagian besar berada di Kiev dan sisanya tersebar di beberapa wilayah lain di Ukraina. Para WNI di Ukraina terdiri dari pekerja migran, manufaktur, pelajar, dan mahasiswa, serta mereka yang menikah dengan warga negara setempat. Sekitar 1200 yang lalu, Ukraina, Rusia, dan Belarus adalah negara yang lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan Rus, negara adidaya abad pertengahan yang mencakup sebagian besar Eropa Timur. Ketika Uni Soviet masih eksis dulu, Rusia mengambil sebagian wilayah dari Ukraina. Ketika Uni Soviet runtuh, Ukraina mengambil lagi wilayahnya dari Rusia. Dan saat ini Presiden Rusia, Vladimir Putin ingin mengambil Ukraina kembali. Ia mengklaim bahwa Ukraina adalah satu peradaban Rusia yang juga mencakup Belarus. Namun hal tersebut ditolak oleh Ukraina dengan melakukan revolusi di tahun 2005 dan 2014 lalu untuk menolak supremasi Rusia. Tidak berhenti pada konflik wilayah, Rusia dan Ukraina juga terlibat dalam persoalan persaingan. Menurut ahli kebijakan luar negeri Indonesia, Wahyu, Rusia ingin berkuasa penuh di kawasan Eropa Timur. Untuk itu, Rusia harus menyingkirkan Ukraina, karena Ukraina adalah negara terbesar kedua setelah Rusia di kawasan bekas Uni Soviet. Untuk itu, beberapa harta peninggalan Uni Soviet ada di Ukraina, dan Rusia ingin menguasainya. Dengan begitu, maka kemudian Rusia dapat berkuasa penuh tanpa terhalang Ukraina. Tambahnya, konflik kedua negara itu juga berhubungan dengan kondisi dalam negeri di Rusia. Ekonomi Rusia sedang merosot, maka dari itu Putin mencoba mengalihkan isu dengan membuat konflik tersebut, terang Wahyu.
Untuk melancarkan revolusinya agar terlepas dari pengakuan Rusia, Ukraina pun meminta bantuan kepada Uni Eropa dan NATO. Hal ini membuat Rusia marah lantaran mereka tidak mendukung gerakan NATO yang melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa. Putin pun seakan murka dengan mengatakan bahwa NATO di perbatasannya dan keputusan Ukraina bergabung dengan NATO yang di aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat akan menandai perlintasan garis merah antara keduanya. Melihat situasi semakin mencekam, negara superpower Amerika Serikat tak tinggal diam. Amerika Serikat melakukan usaha untuk memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi dari Barat jika menyerang Ukraina. Namun Rusia malah mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat, termasuk bahwa NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Amerika Serikat dan Rusia sempat berdebat tentang krisis Ukraina pada sesi tertutup khusus Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, yaitu Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada Dewan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mengancam keamanan global. Sementara utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebensia, menuduh Washington dan sekutunya mengobarkan ancaman perang, di mana Rusia terus menyangkal tudingan rencana invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 25 Februari 2022 mengatakan bahwa 137 warga Ukraina, baik personel militer maupun warga sipil, telah tewas sejak awal serangan pada Kamis dini hari. Sementara lanjutnya 316 orang lainnya terluka. Zelensky juga mengatakan bahwa kelompok sabotase Rusia telah memasuki ibu kota Kiev dan mendesak warga kota untuk tetap waspada dan mematuhi aturan jam malam. Presiden menambahkan bahwa dia dan keluarganya tetap di Ukraina, meskipun Rusia mengidentifikasi dia sebagai target nomor 1. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan menjatuhkan kepala negara, kata Zelensky.